Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dari tema sabar kita akan belajar dan mengambil banyak hikmah tentang keteladanan kesabaran dari Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan betapa kesabaran tingkat tinggi yang ditujukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membuat seorang pendeta Yahudi memeluk Islam. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tiba-tiba beliau kedatangan seseorang yang wajahnya mirip orang Badui yang sedang naik untanya. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, di desaku di Bani Fulan ada beberapa orang yang telah masuk Islam. Akulah yang berdakwah kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Sebelumnya harta mereka sangat melimpah, tapi sekarang mereka sedang ditimpa kekeringan dan kesulitan pangan. Wahai Rasulullah, aku khawatir jangan-jangan mereka keluar dari Islam karena ketamakan terhadap harta. Jika engkau sudi untuk membantu meringankan penderitaannya, aku siap melaksanakan apa saja perintah engkau sekehendakmu." Zaid bin Sa'nah pun mendekati Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, sudikah engkau berhutang kurma sesuai jumlah yang engkau inginkan, yang sekarang masih berada di kebun Bani Fulan dengan tempo pembayaran sesuai dengan kesepakatan?" Beliau bersabda, "Tetapi engkau tidak boleh menyebut-nyebut kebun Bani Fulan." "Baiklah," jawab Zaid bin Sa'nah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya, maka Zaid bin Sa'nah mengeluarkan kantong-kantong miliknya. Kemudian dia memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 8 takaran kurma yang akan dibayar sesuai kesepakatan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang Badui itu, "Berbuat adil kepada mereka dan bantulah mereka." Setelah waktu jatuh tempo itu kurang 2 atau 3 hari lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta beberapa orang sahabat lainnya untuk mensolatkan jenazah. Setelah selesai mensolatkan jenazah tersebut, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di dinding, Zaid bin Sa'nah menarik jubah beliau sambil memandangi beliau dengan menunjukkan kemarahannya seraya berkata, "Hai Muhammad, tidakkah engkau akan memenuhi hakku? Demi Allah, kalian semua tentu telah mengetahui bahwa Bani Abdul Muthalib memang suka mengulur-ngulur waktu terhadap pembayaran hutang. Kami sudah tahu betul karena kami sudah biasa bergaul dengan kalian." Kemudian Zaid bin Sa'nah melihat kedua mata Umar yang bulat itu menjadi merah. Umar memandangi Zaid dengan berang. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Umar, aku dan dia sudah bersepakat bahwa kita memerlukan cara yang baik untuk menyelesaikannya. Seharusnya engkau menyuruhku untuk segera melunasi hutangku kepadanya dan menyuruhnya untuk memperingatkan aku. Wahai Umar, penuhilah haknya dan tambahkanlah pembayarannya sebanyak 20 ikat sebagai ganti atas ketakutannya terhadap kemarahanmu." Kemudian Umar pergi bersama Zaid dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sa'nah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa harus ada tambahan 20 ikat?" Umar menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepadaku untuk memberikan tambahan 20 ikat sebagai ganti atas ulahku terhadapmu tadi." Kemudian Zaid bertanya lagi, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah aku?" "Tidak," jawab Umar. Maka Zaid menjawab, "Aku adalah Zaid bin Sa'nah." Kemudian Umar ganti bertanya, "Apakah engkau seorang pendeta Yahudi?"
Benar, jawab Zaid. Lalu apa yang menyebabkan engkau melakukan seperti itu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Umar kembali bertanya. Lalu Zaid menjawab, wahai Umar, tanda-tanda kenabian dapat aku ketahui pada saat memandangi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dua perkara saja yang belum pernah aku ketahui sebelumnya, yaitu kesabaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika marah dan pada waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam harus marah tetapi malah bersabar. Sekarang aku telah mengetahui keduanya. Aku bersaksi di hadapanmu, hai Umar, bahwa aku telah ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku juga berikrar kepadamu bahwa separuh milikku yang kebanyakan masih berupa uang, aku serahkan sebagai sedekah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar membawa Zaid bin Sa'nah kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan beliau. Dia juga menyatakan baiatnya. Setelahnya Zaid bin Sa'nah banyak terlibat dalam peristiwa penting bersama Rasulullah hingga akhirnya beliau mati syahid dalam perang Tabuk. Demikianlah mudah-mudahan menjadi hikmah dan juga mutiara yang sangat berharga untuk bisa kita contoh dari kepribadian Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hal kesabarannya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.